Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodora Firsta dengan NIM A15 2022 02281 dari kelas Leadership 9601. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang penerapan model IDEA pada perbedaan gaya komunikasi generasi muda dan orang tua saat Lebaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu IDEA. Yang pertama ada identify atau identifikasi, yaitu menemukan masalah atau situasi yang perlu dikomunikasikan. Lalu yang kedua ada develop atau mengembangkan, yang berarti membuat pesan komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga ada execute atau eksekusi, yaitu menyampaikan pesan tersebut dengan cepat. Lalu yang terakhir ada assess atau evaluasi, kita mengevaluasi hasil komunikasi tersebut. Yang pertama, identify. Kita mengidentifikasi perbedaan gaya komunikasi dari orang tua dan juga Gen Z, yaitu orang tua cenderung lebih formal, panjang, dan juga mengandung nasihat, sementara anak muda lebih singkat, santai, dan sering menggunakan istilah yang kekinian. Dan saya akan memberikan contoh situasinya adalah ketika ada pertanyaan seperti kapan nikah, respon anak muda biasanya lebih canggung dan juga defensif. Yang kedua, ada develop. Bagaimana kita merancang pendekatan komunikasi yang saling menghargai, yaitu kita bisa menggunakan bahasa yang sopan tapi tetap nyaman, dan kita menghindari istilah yang terlalu kekinian atau slang jika bicara dengan orang tua. Sampaikan maksud dengan jelas tapi tidak menyudutkan. Contohnya, kita ganti jawaban dari belum mood nikah sampai jadi masih fokus bangun karir terlebih dahulu, doain ya Bu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada execute atau eksekusi, di mana kita bisa menerapkan pendekatan dalam percakapan nyata saat Lebaran. Caranya adalah yang pertama, melatih empati dan kendalikan emosi saat menerima pertanyaan yang sensitif. Yang kedua, sediakan waktu untuk benar-benar mendengarkan tanpa buru-buru membalas. Dan kita juga harus menggunakan media yang sesuai, seperti bisa secara langsung atau via pesan WhatsApp untuk percakapan jarak jauh. Dan yang terakhir ada assess, di mana kita mengevaluasi efektivitas komunikasi kita. Yang pertama, apakah percakapan berlangsung dengan nyaman? Yang kedua, apakah terjadi miskomunikasi atau konflik? Dan yang ketiga, bagaimana reaksi orang tua dan anak muda setelah percakapan? Dan kita gunakan evaluasi ini untuk memperbaiki komunikasi kita dengan orang tua ke depannya. Kesimpulannya, perbedaan gaya komunikasi saat Lebaran adalah hal yang wajar. Dengan menerapkan model IDEA, kita bisa yang pertama, lebih memahami satu sama lain. Yang kedua, menyusun pesan dengan tepat. Yang ketiga, membangun silaturahmi yang lebih harmonis. Komunikasi yang baik memperkuat makna Lebaran sebagai momen saling memaafkan dan mempererat hubungan. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan penerapan IDEA dari saya. Sampai jumpa di video tugas berikutnya.